Sejumlah pejabat senior Amerika mengaku kecewa. Sanksi kepada Rusia sejauh ini tidak memiliki dampak besar seperti yang mereka perkirakan sebelumnya. Mereka memperkirakan paling cepat efek paling keras dari sanksi paling cepat baru akan terlibat di awal tahun 2023. Harapan awalnya sanksi akan segera memastikan mesin perang Rusia di Ukraina, sehingga menyulitkan Kremlin untuk mempertahankan upayanya di medan perang. Dan bahkan mungkin mengubah opini publik terhadap invasi ketika kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Rusia semakin tidak nyaman. Tetapi ekonomi Rusia telah terbukti jauh lebih tangguh daripada yang diperkirakan banyak pejabat tinggi pemerintahan Biden. Ketika mereka mulai menghukum negara itu, pada bulan Februari justru membuat kosong Rusia menggelembung. Ini efek dari kenaikan harga energi. Menurut Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih Finlandia, dalam 100 hari pertama, perang Rusia memperbolehkan rekor pendapatan 93 miliar euro dengan mengekspor minyak, gas, dan batu bara. Ini setara dengan sekitar 1.400 triliun rupiah. Artinya, rata-rata per hari Rusia mendapatkan keuntungan dari sektor energi sebesar 14 triliun rupiah. Ekonomi Rusia memang masih menyusut sekitar 4% antara April dan Juni dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tetapi itu jauh dari perkiraan sejumlah pihak, yakni sebesar 15%. Seorang pejabat Amerika mengatakan mereka mengharapkan semua sanksi akan benar-benar merusak ekonomi Rusia. Tetapi hal itu belum terjadi. Apa yang dialami Rusia jauh dari yang diharapkan. Pejabat senior Amerika yang lain mengungkapkan hal senada. Ia mengatakan banyak orang di pemerintahan Biden berharap melihat ekonomi Rusia lebih menderita sekarang. Ini mengingat parahnya sanksi barat terkoordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terus berkecamuknya perang matikan di Ukraina antara pasukan Kiev melawan Moskow sejak 24 Februari 2022 tak lain merupakan pertempuran proksi antara AS dan Rusia. Hanya saja, negara pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO ini diprediksi akan ditinggalkan sejumlah negara aliansi tersebut, serta juga sebagian besar negara di dunia, sebagian lapor Patrick Sorongan dan Suara Permit, di mana benua Eropa sedang kelabakan menghadapi krisis energi, di mana gas untuk pembangkit tenaga listriknya sebagai besar dipasok oleh Rusia lewat pipa Nord Stream. Dalam proksinya di Ukraina, AS secara belahan akan gagal memasok komunitas global untuk mendukung proksinya dalam perang proksinya dengan Rusia. Banyak negara di benua Asia, terutama China dan Afrika, terutama Afrika Selatan misalnya, bersikap abstain di Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi ke Rusia atau perang tersebut. Masalahnya, dalam catatan Suara Bennett, sebagian besar dunia tidak tertarik untuk tersodot ke dalam perjuangan antara Rusia dan Barat. Selain pasokan minyak dan gas, banyak negara di Asia dan Afrika sangat bergantung dan pangan berupa biji-bijian Ukraina dan migas dari Rusia. Menurut Direktur Program Club Fidei, sebuah lembaga think tank, Timofey Borchev, sekarang ini bukan lagi era perang dingin antara AS dan Uni Soviet. Borchev menegaskan salah satu tanda perubahan yang terjadi saat ini bukanlah terbelahnya dunia menjadi kubu-kubu yang berseberangan, melainkan terjadi penyesuaian terhadap perubahan kondisi akibat konflik antara kekuatan-kekuatan besar. Sikap yang diambil sebagian besar dunia tentang dunia konflik dan Barat menunjukkan bahwa umat manusia sekarang jauh lebih bersatu. Menurut Borchev, umat manusia juga telah mampu beradaptasi bahkan untuk tantangan besar yang mungkin tidak dibayangkan beberapa waktu lalu. Ini juga memungkinkan anggapan tentang kuatnya sentralitas AS dalam urusan dunia. Anggapan ini terus membuat masalah apapun yang terkait dengan Washington karena AS merasa menjadi yang paling penting di dunia. Tapi tidak berarti Rusia berpikir bahwa dengan berada di sisi kanan secara otomatis akan mendapatkan dukungan mayoritas negara. Jadi akan sembrono untuk berasumsi bahwa penolakan mayoritas negara di dunia yang mewakili 85% populasi global untuk bergabung dengan perang ekonomi Barat melawan Rusia berarti mendukung pelaku Moskow. 6 bulan setelah dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada 24 Februari 2022, sebagian besar negara ingin menjaga jarak dan inilah dinamika sikap internasional terhadap konflik politik militer. Pengecualian disinilah adalah China yang kebijakannya semakin pro-Rusia. Ketika masalahnya sendiri dengan AS meningkat, China terus menunjukkan kedalaman rasa saling percaya nyata dengan Moskow. Namun hubungan ini berasal dari perkembangan hubungan kedua negara selama 20 tahun terakhir. Menurutnya masih terlalu dini untuk mengklaim seperti apa tatanan internasional di masa depan. Hal ini setelah Barat dipaksa mengakui kekalahan bersejarah dalam perjuangan mempertahankan dominasi global. Hal ini seringkali dilakukan Barat dengan cara yang sangat berbahaya. Barat selalu ingin menentukan batas kemampuan kekuatan mereka dan batas apa yang mereka izinkan. Proses ini mengingat nasionalisasi perang, umum besar, dan skala masalah yang sudah berlangsung lama. Tanda perilaku kekuatan ini menjadi faktor sistemik dalam perkembangan politik internasional. Karena itu, menurut Borchev, penting disadari bahwa salah satu tanda perubahan yang terjadi bukanlah pembagian dunia ke dalam kubu-kubu yang berlawanan, melainkan sebagian besar penyelesaian terhadap perubahan kondisi akibat konflik. Hal ini sangat mungkin menjadi sinyal bahwa kita tidak mengambil risiko memulihkan sistem bipolar.
Sistem ini telah menjadi ciri tanaman internasional periode Perang Dingin. Jumlah negara yang bersedia bahkan secara lisan untuk mendukung AS dalam perjuangannya melawan Moskow. Dukungan ini telah pernyataan baru yang mengutuk kebijakan Rusia tentang masalah Ukraina. Sementara itu lebih dari 140 negara mendukung resolusi serupa di Majelis Umum PBB pada Maret 2022. Kali ini hanya ditindaklanjuti oleh 58 negara. Sebanyak 30 negara dan 58 negara ini adalah anggota resmi blok militer NATO. Pimpinan AS, beberapa negara yang lain terikat ke Washington oleh perjanjian pertahanan bilateral. Dengan demikian, menurut Budachev, lebih tua bertiga dari seluruh komunitas internasional telah menghindari menguraikan posisinya dalam urusan Eropa. Ini tentu saja sebagian merupakan hasil dari diplomasi Rusia dan Cina. Diplomasi kedua negara ini dilakukan terus-menerus menunjukkan bahwa penyebab sebenarnya dari perang di Eropa adalah kebijakan AS. Tetapi dinamika ini terutama menunjukkan bahwa negara-negara berkembang memahami bahwa ada peluang bagi untuk tidak membuat pilihan seperti itu. Urusan di Eropa pun berlarut-larut dan mengambil ciri-ciri konflik permanen antara Rusia dan Barat dengan berbagai tingkat ketegangan. Karena itu sebagian besar negara di dunia akan semakin beradaptasi dengan kehidupan dalam keadaan seperti ini. Bagi AS sendiri, pengurangan kapasitas untuk memaksakan kehendaknya telah mengarah ke strategi intimidasi, juga tekanan terhadap permainan independen di dunia internasional. Namun kebijakan ini juga tidak akan berhasil. Washington memiliki mesin represif yang sangat besar, membahas semua kegiatan internasionalnya menjadi penegakan sanksi. Tapi menurut Budachev, hal ini akan membuat semua sanksi itu sama sekali tidak efektif. Yang lain mengatakan kita tentu tidak bisa mengesampingkan skenario seperti itu. Akibatnya semakin banyak negara akan bekerja sama dengan Rusia dan Barat. Dan kecepatan kerjasama ini akan bergantung pada kemungkinan mendapatkan sesuatu dari kedua musuh ini. Pada gilirannya konflik ini di Eropa akan menjadi semakin terakumulasi karena hanya menarik minat langsung para peserta utama. Bagi Rusia, ini berarti Moskow harus tetap terbuka. Moskow juga harus mampu menawarkan kepada negara-negara berkembang tentang apa yang mereka butuhkan. Misalnya kebutuhan di bidang energi barang, sains atau pendidikan, tetapi sarannya sama sekali tidak perlu mengikat siapapun dalam perjuangan untuk kepentingan dan nilai-nilai Rusia. Hal ini persis apa yang kita hindari oleh sebagian besar dunia, dengan demikian semua negara bisa relatif tenang. Masalahnya pembagian dunia menjadi kubu-kubu saling berlawanan yang merupakan kondisi integral untuk pecahnya perang yang lebih besar akan dapat dihindari.